Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adi dan masih membahas sedikit tips untuk pengidap GERD anxiety ya. Buat teman-teman semua yang masih merasakan sensasi, saya doakan mudah-mudahan segera lekas sembuh dan Allah semoga segera mengangkat penyakitnya ya. Oke, buat teman-teman pada kesempatan kali ini, oh iya, saya sampai lupa. Saya mau cerita sama teman-teman kalau sekarang mungkin saya nggak terlihat udah berisi ya, udah gemuk dikit. Emang saya nimbang kemarin badan saya sudah 65, artinya udah naik 5 kilo. Sebelumnya 60 kan. Dari mungkin awalnya saya dulu waktu sebelum terkena GERD itu 85, sekarang jadi sebelumnya setelah GERD itu 60, sekarang alhamdulillah sudah 65. Tapi kayaknya mau tak turunin lagi, artinya mau di kisaran 65 sampai 60 aja. Saya nggak mau terlalu gemuk-gemuk banget. Oke. Pada video kali ini saya ingin memberikan tips untuk teman-teman. Ini buat pengidap GERD dan ini cocok sekali ya buat teman-teman dan sudah saya praktekkan. Yang selama berbulan-bulan memang saya teliti ataupun saya tandai, artinya memang saya praktekkan dalam keseharian saya. Ya, apa itu adalah terapi air hangat ya. Cara yang saya lakukan ini sangat manjur ya buat teman-teman. Jadi teman-teman kesehariannya yang dulu-dulunya sudah suka minum air dingin, mulai dari sekarang teman-teman stop dan lakukan dengan menggantinya dengan minum air hangat. Nah, air hangat ini yang seperti apa? Bukan air terlalu panas 100 derajat Celcius, bukan ya. Air hangat yang sesuai dengan suhu tubuh kita. Nah, mungkin sekiraan 35 derajat Celcius ataupun apa ini mau, nah ini lagi mandi ya. Jadi 35 ataupun 37 derajat Celcius. Pokoknya sama, panas sama tubuh. Nah, nanti di video selanjutnya saya akan jelaskan secara detail kapan saja ya, kenapa sih kok air hangat itu bisa menyehatkan tubuh kita. Nah, itu penting banget dan banyak sekali manfaatnya, terutama bagi teman-teman yang punya trouble masalah penyakit dalam. Nah ya, oke ya. Dan salah satunya ya GERD anxiety ini saya sarankan teman-teman untuk banyak minum air hangat. Karena apa? Ternyata air hangat itu dia mampu membantu melunturkan lemak yang melekat pada lambung ya. Jadi adapun zat-zat yang tidak dibutuhkan lambung itu nanti akan terbantu untuk hanyut lagi dan membantu proses pengolahan makanan ya, seperti itu ya buat teman. Salah satunya itu. Jadi yang jadi masalah kan kadang kita itu sering minum minuman dingin atau minuman air es, itu efeknya nggak bagus banget ya teman-teman. Air es itu efeknya banyak sekali. Kalau dari organ dalam, contohnya saya jantung, nah itu dia bisa membekukan aliran darah. Kalau dia di lambung itu dia akan mengganggu saluran pencernaan dari lambung kemudian ke usus besar dan usus kecil ya, itu mengganggu juga. Terus dia mengganggu ke hati. Nah, hati itu juga dia mengganggu. Soalnya kenapa? Jadi gini, ibarat makanan itu kan kita olah, dimasuk ke dalam, kemudian dingin karena ya namanya lemak ya teman-teman ya. Kita tahu sendiri bahwasanya kalau panas itu mungkin kan lemak-lemak itu kan bisa bercampur atau mudah mengalir gitu ya, mudah tersaring gitu ya. Kalau di hati itu kan makan makanan itu kan tersaring gitu. Tapi kalau saru enak nggak boleh pakai kayak gini saru ya, nanti pakai baju dulu ya. Jadi tersaring. Sorry ya teman-teman, mungkin kalau di video saya ini nanti kurang terlalu optimal karena ada si kecil ini ya. Pakai baju dulu sama Oma. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi konsumsi air hangat itu sangat penting sekali. Jadi nanti dia akan sama aja, fungsinya itu akan menormalkan atau gimana ya, akan membantu proses pencernaan gitulah, yang jelas gitu, dan membantu proses metabolisme pengolahan makanan hingga tidak ada lagi lemak-lemak yang menyangkut ya, baik itu di organ, bukan hanya di lambung ya, di hati kan memang awal mula itu proses pemasakan itu di lambung, kemudian diserap dan dimasuk ke hati lah, masuk ke ginjal segala macam. Nah, itu kan diperlukan proses lagi. Nah,
Disitulah nanti terjadi. Kalau kita ibarat saja, kalau kita dingin, nah dingin itulah yang menyebabkan organ-organ lain atau apa, dia tuh lemaknya itu membeku gitu loh istilahnya. Ya jelas saja, kalau saya pikir-pikir dan saya rasakan memang benar gitu loh ya teman-teman ya. Saya itu memang dulu-dulunya jujur, wallahi jujur, sebelum-sebelumnya itu saya memang suka minum air dingin, artinya minum air es. Kalau capek gitu ya, capek abis makan gitu terus minum air dingin, minum air dingin. Dulu sebelumnya sering kayak gitu. Ternyata ada efeknya juga. Ya, efeknya kayak gini, mungkin di lambung itu, jadi lambungnya itu error gitu lah ya. Selain itu juga malah bisa pengaruh ke jantung segala macam, ke apa, hati gitu ya. Saya ini nggak omdo ya teman-teman, saya nggak omong doang ya. Kalau teman-teman nggak percaya, teman-teman bisa googling atau bisa searching, minum air hangat itu bagus ya. Saya pun kalau mengatasi kecemasan saya apa udah ada gitu, itu kan otomatis jantungnya berdetak-detak tuh. Nah saya minum air hangat. Nah salah satu cara yang saya lakukan itulah minum air hangat. Sampai sekarang pun saya ke sekolah itu bawa termos kecil, atau saya waktu kerja itu bawa termos kecil untuk wadah air hangat. Kalau saya itu biasanya air hangatnya tak kasih apa namanya kayu bajakah, jadi sembari apa namanya rangga dan air bajakah itu jadi satu. Jadi kayak gitu, teh bajakah gitulah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti di video selanjutnya saya akan jelaskan lagi kenapa sih air hangat itu bisa apa namanya membantu atau membantu terapi bagi pengidap GERD anxiety ini. Saya jelaskan di video selanjutnya. Yang jelas saya sudah mempraktekkan ya teman-teman. Pokoknya minum air hangat. Minum air hangatnya ketika kita bangun tidur, jangan minum air apa-apa dulu. Kalau bisa bangun tidur itu langsung minum air hangat dulu ya. Kalau bisa 2 gelas ya, 2 gelas, anjurannya 2 gelas. Ya, baik. Di video selanjutnya nanti saya akan bahas lagi tentang air hangat ini. Terima kasih buat teman-teman semua, salam sehat selalu, semangat. Alhamdulillah ini sudah mulai berisi lagi, tapi saya nggak mau gemuk-gemuk ya teman-teman, saya maunya kayak gini standar dan tubuh saya sehat. Terima kasih, salam sehat, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama saya Adi, dan masih membahas sedikit tips untuk pengidap GERD anxiety ya. Buat teman-teman semua yang masih merasakan sensasi, saya doakan mudah-mudahan segera lekas sembuh dan Allah semoga segera mengangkat penyakitnya ya. Oke, buat teman-teman pada kesempatan kali ini, oh iya, saya sampai lupa, saya mau cerita sama teman-teman. Kalau sekarang mungkin saya nggak terlihat udah berisi ya, udah gemuk dikit. Emang saya nimbang kemarin badan saya sudah 65, artinya udah naik 5 kilo. Sebelumnya 60 kan. Dari mungkin awalnya saya dulu waktu sebelum terkena GERD itu 85, sekarang jadi sebelumnya setelah GERD itu 60, sekarang alhamdulillah sudah 65. Tapi kayaknya mau tak turunin lagi, artinya mau di kisaran 65 sampai 60 aja. Saya nggak mau terlalu gemuk-gemuk banget. Oke. Pada video kali ini saya ingin memberikan tips untuk teman-teman. Ini buat pengidap GERD dan ini cocok sekali ya buat teman-teman dan sudah saya praktekkan. Yang selama berbulan-bulan memang saya teliti ataupun saya tandai, artinya memang saya apa namanya praktekkan dalam keseharian saya ya. Apa itu adalah terapi air hangat ya. Cara yang saya lakukan ini sangat manjur ya buat teman-teman. Jadi teman-teman kesehariannya yang dulu-dulunya sudah suka minum air dingin, mulai dari sekarang teman-teman stop dan lakukan dengan menggantinya dengan minum air hangat. Nah, air hangat ini yang seperti apa? Bukan air terlalu panas 100 derajat Celcius, bukan ya. Air hangat yang sesuai dengan suhu tubuh kita. Nah, mungkin sekiraan 35 derajat Celcius ataupun apa ini mau, nah ini lagi mandi ya. Jadi 35 ataupun 37 derajat Celcius. Pokoknya sama, panas sama tubuh. Nah, nanti di video selanjutnya saya akan jelaskan secara detail kapan saja ya, apa namanya, kenapa sih kok air hangat itu bisa menyehatkan tubuh kita. Nah, itu penting banget dan banyak sekali manfaatnya, terutama bagi teman-teman yang punya trouble masalah penyakit dalam. Nah ya, oke ya.
Dan salah satunya ya GERD anxiety ini saya sarankan teman-teman untuk banyak minum air hangat. Karena apa? Ternyata air hangat itu dia mampu membantu melunturkan lemak yang melekat pada lambung ya. Jadi adapun zat-zat yang tidak dibutuhkan lambung itu nanti akan terbantu untuk hanyut lagi dan membantu proses pengolahan makanan ya, seperti itu ya buat teman. Salah satunya itu. Jadi yang jadi masalah kan kadang kita itu sering minum minuman dingin atau minuman air es itu efeknya nggak bagus banget ya teman-teman. Air es itu efeknya banyak sekali. Kalau dari organ dalam, contohnya saya jantung, nah itu dia bisa membekukan aliran darah. Kalau di lambung itu dia akan mengganggu saluran pencernaan dari lambung kemudian ke usus besar dan usus kecil, ya itu mengganggu juga. Terus dia mengganggu ke hati. Nah hati itu juga dia mengganggu. Soalnya kenapa? Jadi gini, ibarat makanan itu kan kita olah dimasuk ke dalam, kemudian dingin karena ya namanya lemak ya teman-teman ya. Kita tahu sendiri bahwasanya kalau panas itu mungkin kan lemak-lemak itu kan bisa bercampur atau mudah mengalir gitu ya, mudah tersaring gitu ya. Kalau di hati itu kan makan makanan itu kan tersaring gitu. Tapi kalau saru enak nggak boleh pakai kayak gini saru ya, nanti pakai baju dulu ya. Jadi tersaring. Sorry ya teman-teman, mungkin kalau di video saya ini nanti kurang terlalu optimal karena ada si kecil ini ya. Pakai baju dulu sama Oma. Nah jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi konsumsi air hangat itu sangat penting sekali. Jadi nanti dia akan sama aja, fungsinya itu akan menormalkan atau gimana ya, akan membantu proses pencernaan gitulah, yang jelas gitu. Dan membantu proses metabolisme pengolahan makanan hingga tidak ada lagi lemak-lemak yang menyangkut ya, baik itu di organ, bukan hanya di lambung ya, di hati kan memang awal mula itu proses pemasakan itu di lambung, kemudian diserap dan dimasuk ke hati lah, masuk ke ginjal segala macam. Nah itu kan diperlukan proses lagi. Nah disitulah nanti terjadi, kalau kita ibarat saja kalau kita dingin, nah dingin itulah yang menyebabkan organ-organ lain atau dia tuh lemaknya itu membeku gitu loh istilahnya. Ya jelas saja kalau saya pikir-pikir dan saya rasakan memang benar gitu loh ya teman-teman ya. Saya itu memang dulunya jujur, jujur sebelumnya itu saya memang suka minum air dingin, artinya minum air es. Kalau capek gitu ya, habis makan gitu terus minum air dingin. Dulu sebelumnya sering kayak gitu. Ternyata ada efeknya juga ya, efeknya kayak gini, mungkin di lambung itu, jadi lambungnya itu error gitu lah ya. Selain itu juga malah bisa pengaruh ke jantung segala macam, ke hati gitu ya. Saya ini nggak omdo ya teman-teman, saya nggak omong doang ya. Kalau teman-teman nggak percaya, teman-teman bisa googling atau bisa searching, minum air hangat itu bagus ya. Saya pun kalau mengatasi kecemasan saya udah ada gitu, tim kan otomatis jantungnya berdetak-detak tuh. Nah saya minum air hangat. Nah salah satu cara yang saya lakukan itulah minum air hangat. Sampai sekarang pun saya ke sekolah itu bawa termos kecil, atau saya waktu kerja itu bawa termos kecil untuk wadah air hangat. Kalau saya itu biasanya air hangatnya tak kasih kayu bajakah, jadi sembari rangga dan air bajakah itu jadi satu. Jadi kayak gitu, teh bajakah gitulah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti di video selanjutnya saya akan jelaskan lagi kenapa sih air hangat itu bisa membantu terapi bagi pengidap GERD anxiety ini. Saya jelaskan di video selanjutnya. Yang jelas saya sudah mempraktekkan ya teman-teman. Pokoknya minum air hangat. Minum air hangatnya ketika kita bangun tidur, jangan minum air apa-apa dulu. Kalau bisa bangun tidur itu langsung minum air hangat dulu ya. Kalau bisa 2 gelas, anjurannya 2 gelas. Ya, baik. Di video selanjutnya nanti saya akan bahas lagi tentang air hangat ini. Terima kasih buat teman-teman semua, salam sehat selalu, semangat. Alhamdulillah ini sudah mulai berisi lagi, tapi saya nggak mau gemuk-gemuk ya teman-teman. Saya maunya kayak gini standar dan tubuh saya sehat. Terima kasih, salam sehat, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.